Halo semua, kembali lagi kita di podcast 8. Kenalin, aku Priska dari kelas 11 IPS 3. Aku Olivia dari kelas 11 IPS 2. Aku Indra dari kelas 11 MIPA 2. Dan aku Zinda dari 11 IPS 1. Oh ya nih, nggak kerasa ya udah hari Minggu aja. Padahal kan baru aja perasaan kemarin hari Minggu, sekarang udah Minggu lagi. Ya nih, kamu ada kegiatan apa Pris hari Minggu-minggu gini? Aku hari ini mau ke gereja nih, ngomong sekarang kan PPKM udah level 3. Kan dan COVID udah mulai menurun, jadi gereja-gereja udah pada buka sekarang. Ya nih, aku juga nanti sore mau misa. Kalian kalau ke gereja itu biasanya ikut keanggotaan gitu apa enggak? Kalau aku sih ikut sebagai diakonia, karena kan kita harus mewujudkan salah satu sifat-sifat gereja, yaitu gereja yang satu, ya kan? Iya, bener banget tuh. Kalau aku sendiri di gereja ya jadi umatnya aja sih. Apa tuh? Sebagai umat, kita juga sekaligus mewujudkan sifat gereja yang kudus kan? Karena gereja yang kudus diwujudkannya dengan persembahan, misa, ekaristi, dan kegiatan lain gitu. Setuju sama Priska. Oh iya Pris, selain acaranya ke gereja, kamu nanti nggak ada acara liburan gitu sama keluarga? Mumpung weekend. Aku nanti juga mau liburan sama keluarga ke daerah Jogja gitu. Nginep semalam di salah satu hotel di sana. Ngomong-ngomong soal hotel nih, aku pernah dengar kalau ada daerah yang karena ada pembangunan hotel masyarakat sekitar jadi yang kena dampak gitu. Iya, aku juga pernah diceritain juga, kayak limbah, air, dan listrik tuh mengganggu kenyamanan banget. Wah, itu di daerah mana tuh? Berarti hotel tersebut sebenarnya nggak lolos uji verifikasi AMDAL. Karena pemerintah Indonesia sekarang ini udah menerapin sistem AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Agak nggak paham sih. Maksudnya gimana ya? Jadi maksudnya kita ambil contoh kecil kayak tadi aja nih. Kayak pembangunan hotel, itu kan pasti emang banyak menghasilkan limbah-limbah yang mengganggu, bukan? Nah, oleh karena itu, setiap owner hotel pasti udah mengatur sistem andalnya. Jadi, owner hotel pasti akan membuat suatu sistem konstruksi yang di dalamnya mencegah terjadinya dampak-dampak lingkungan yang merugikan untuk masyarakat sekitar. Oh, jadi gitu. Baru tahu nih. Ngomong-ngomong soal Jogja, aku jadi inget sama salah satu temanku yang ada di Kanada deh. Ah, teman dari Kanada. Nah, terus apa hubungannya sama Jogja? Iya, jadi aku dulu ketemu bule gitu waktu jalan-jalan ke Jogja. Dia ternyata orang Kanada yang lagi melaksanakan pertukaran pelajar ke Jogja. Dia kemarin baru aja ngirim paket dari Kanada, isinya surat sama kado. Ah, besok kalau aku ke Jogja, aku mau nyari teman juga deh. Tapi aku kepo, isi suratnya apaan tuh, Liv? Isi suratnya, penggalannya ya, I miss the atmosphere of Jogja, which make me relax, gitu katanya. Intinya sih, dia bilang kalau dia kangen banget sama suasana Jogja. Dia juga bilang kalau pengen praktekin kerajinan, yang dulu pernah aku ceritain tentang kerajinan kotak tisu dari batang pohon pisang. Oh, jelasin ulang dong, Liv, tentang kerajinannya. Kali aja kita ini bisa ikutan praktek juga. Boleh. Jadi awalnya, kalian siapin bahan dan alatnya dulu. Bahannya tuh ada batang pohon pisang yang udah kering atau debok. Ada lem, wadah tisu, dan juga kulit jagung. Untuk kulit jagung opsional sih, soalnya itu nanti bakal jadi hiasannya. Kalau alatnya ada penggaris, gunting, dan pensil. Kita masuk ke langkah-langkahnya ya. Pertama, kalian bikin sketsa dulu di atas debuk yang udah bersih. Ukurannya tergantung wadah tisu yang kalian punya. Terus kalian gunting deboknya. Habis itu kalian tempelin ke wadah tisu pakai lem. Yang rapi juga, jangan lupa, biar enak dipandang. Terus kalian diamin dulu sampai lemnya kering. Setelah kering, kalian bisa hias pakai pernak-pernik dan kulit jagung. Kulit jagungnya bisa dikasih warna biar lebih menarik. Oh, gitu. Kayaknya mudah ya. Tapi kalau kita nempelin pakai selotip bolak-balik itu bisa nggak? Kan biar tangannya nggak kotor kena lem. Bisa sih, tapi aku kurang rekomen gitu, karena takutnya kurang kuat nempelnya. Oh, makasih ya udah dijelasin.
Dan kalau ada waktu bakal aku praktekin sih bikin kerajinannya. Sama-sama, santai. Oh iya nih, jadi aku mau tanya, boleh? Boleh aja. Mau tanya apa sih? Aku mau tanya, ada yang tahu dinamika rotasi nggak sih? Oh, dinamika rotasi. Aku tahu tuh. Jadi, dinamika rotasi itu ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Kalau rumus dinamika rotasi, ada yang tahu? Aduh, aku lupa tuh rumusnya. Aku tahu kalau rumus dinamika rotasi itu resultan gaya sama dengan M kali A. Tapi karena ia berorientasi pada porosnya dan dipengaruhi oleh torsi, sehingga rumusnya menjadi momen torsi sama dengan I kali A. Nah, ngomong-ngomong soal torsi nih, aku jadi ingat. Torsi itu kan nama lainnya momen gaya. Nah, momen gaya itu suatu kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda tegar terhadap titik poros tertentu. Oh iya, aku mau tanya sekalian, rumus momen torsi itu apa ya? Aku juga lupa nih. Nah, karena besar kecilnya torsi itu dipengaruhi oleh poros atau titik tumpu, gaya, dan juga jarak atau lengan, maka bisa dirumuskan T sama dengan F kali R. Dengan keterangan itu, T itu momen torsi, F itu gaya, dan R itu jarak gaya terhadap poros. Oh gitu, makasih ya Hendra. Makasih informasinya. Oh ya, ngomong-ngomong soal dinamika rotasi dan momen torsi itu kayaknya kalau nggak salah pelajarannya fisika kan? Ya, fisika. Kenapa? Kalau aku mau tanya sedikit nih tentang biologi boleh? Tentang jaringan meristem. Oh, jaringan meristem. Jaringan meristem kan jaringan yang sel-selnya selalu aktif membelah diri. Oh, itu letaknya di mana ya? Letaknya itu di ujung akar sama ujung batang. Oh, BTW makasih ya buat informasinya. Ngomong-ngomong soal jaringan meristem nih, aku mau sekalian nanya dong, jaringan penyokong itu fungsinya buat apa? Fungsinya ya sebagai penyokong atau penguat tumbuhan gitu. Oh, itu fungsinya. Ya, Indra, aku mau nanya sekalian dong, kalau jaringan dasar otaknya di mana ya? kalau jaringan dasar itu letaknya di semua bagian tubuh tanaman. Oh, jadi di semua bagian tubuh tanaman. Makasih ya, aku jadi tahu sekarang. Oke. Oh iya, ini ngomong-ngomong soal tanaman. Tanaman kan bikin lingkungan asri ya. Aku jadi ingat sama kalor, entalpi, sama sistem dan lingkungan. Kalau kalor itu energi panas yang ditransfer dari satu materi ke materi lain. Jika tidak ada energi yang ditransfer, tidak dapat dikatakan bahwa materi mengandung kalori sama dengan M kali C kali delta T. Kalau kalor gampang itu. Tapi kalau entalpi sama sistem dan lingkungan aku kurang tahu. Kalau seingatku, entalpi itu perubahan energi. Bener nggak? Ya benar, entalpi itu perubahan energi yang terjadi pada tekanan tetap. Misalnya nih, dalam wadah yang terbuka, maka kalor yang diserap atau dilepaskan sistem dinamakan perubahan entalpi. Oh, kalau yang sistem dan lingkungan? Kalau sistem itu didefinisikan sebagai bagian dari semesta yang merupakan fokus kajian. Sedangkan lingkungan itu segala sesuatu di luar sistem yang bukan kajian. Oh, jadi kalor sama entalpi itu kayak berhubungan satu sama lain gitu ya? Iya, Oh ya, BTW out of topic sih sebenarnya, tapi aku punya pembahasan untuk sejarah tentang faktor munculnya Renaissance nih. Apa kalian tahu? Banget tuh. Tapi Renaissance juga memiliki banyak faktor loh. Nah, aku tahu tentang itu. Tentang Renaissance, karena waktu guru jelasin, aku jadi tahu. Jadi, banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan dan melahirkan Renaissance. Antara lain, paham rasionalisme yang membutuhkan penjelasan secara fakta berkembang dan banyak menentang paham-paham yang ada di ajaran gereja, bangkitnya keinginan raja-raja untuk memerintah negara tanpa campur tangan gereja, kaum menengah atas atau borjuis bangkit, dan mereka membuka pemikiran masyarakat. Wah, pelajaran ini memang perlu pemikiran yang luas dan penjelasan yang sangat rumit ternyata ya. ya iyalah.
Karena sejarah itu kan ada pelajaran yang memerlukan konsentrasi dan rajin membaca. Betul tuh, tetapi semua juga butuh niat juga loh. Oh iya, ngomong-ngomong soal eh Olive kurang lengkap loh itu. Masih ada beberapa faktor lagi, jadi akan kulengkapin ya. Jadi beberapa faktor itu dibagi menjadi 3. Golongan humanis. Golongan humanis itu yang merupakan sastra Yunani dan Romawi kuno sebagai fondasi peradaban bangkit dan mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, penaklukan Konstantinopel oleh Turki membuat cendekiawan Konstantinopel kabur dengan membawa dokumen-dokumen Yunani dan Romawi kuno ke dalam negara-negara Eropa. Yang ketiga, sistem pajak feodal yang memberatkan masyarakat terkikis seiring waktu dan menjadi faktor penting bangkitnya Renaissance. Nah, yang dijelaskan kalian jadi lebih dimengerti deh. Sepertinya mereka sangat suka tuh pelajaran sejarah karena sangat mendalami banget. Hahaha. Waduh, makasih banget nih. Aku punya pertanyaan tentang PJOK nih, mumpung aku punya ide buat bikin kita makin punya bayangan buat menjaga kesehatan badan aja sih. Apa tuh? Aku juga suka nih PJOK. Jadi kalian tahu tidak apa itu kecepatan dan pada pembelajaran PJOK? Jadi, kecepatan itu adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut gitu dalam waktu yang sesingkat-singkat atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang singkat. Jadi kita juga butuh speed buat lari atau sprint gitu. Nah, iya, setuju sama yang dibilang sama Priska. Tapi sprint juga harus punya kelincahan loh. Betul sekali. Ada yang bisa jelaskan apa itu kelincahan? Kalau menurutku sih kelincahan itu kemampuan untuk merubah arah dan posisi tubuh atau bagian-bagiannya secara cepat. Betul nggak tuh? Aku cukup tahu aja sih untuk beberapa pertanyaan yang bakal kalian tanyakan. Benar sekali. Jadi hal itu berfungsi untuk olahraga seperti lari cepat, gerobak sodor, sepak bola, dan lain-lain. Tapi sepak bola juga harus diimbangi dengan keseimbangan dan koordinasi antar pemain. Nah, jika kalian tidak tahu apa itu koordinasi dan keseimbangan, sini aku jelasin. Jadi, koordinasi itu kemampuan seseorang mengintegrasi berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasi seluruh bagian tubuh dengan baik. Lalu, keseimbangan itu Ya teman-teman, terutama Dinda, sudah membantu kita biar makin berpikir jauh untuk kebutuhan jasmani. iya sih sama-sama. BTW, selama pandemik ini, kalian ngapain aja sih di rumah? Kalau aku sih di rumah kadang ikut olahraga, ya kayak jogging, sepak bola, yang lainnya gitu. Kalau aku di rumah biar nggak jenuh ya, aku kadang baca novel sama baca-baca buku lainnya gitu. Wah, menarik tuh. Ngomong-ngomong, judul novel yang sering kamu baca apa tuh, Pris? Judul novel yang aku baca, Jaka Tarub. Emang unsur intrinsiknya yang di novel itu apa aja sih? Jadi tema dari buku Jaka Tarub itu adalah tentang kecerobohan membawa malapetaka. Masuknya alur maju, latar tempatnya ada di desa, di rumah Jaka Tarub, di telaga, danau, hutan, mumpati, dapur. Terus latar waktunya di pagi hari, siang hari, sore menjelang petang, dan malam. Yang ku baca suasana ceritanya sih bahagia dan sedih. Sudut pandangnya berasal dari orang ketiga, bahasanya pakai bahasa baku, terus tokonya ada Jaka Tarub, Dewi Nawang Wulan, Nawang Asih, Nyiranda Taru, ada Bidadari juga. Terus sifat-sifat tokonya ada Jaka Tarub, itu sifatnya berwatak pembohong, dia tidak menjaga amanah, tapi dia setia dan penolong. Nawang Wulan itu berwatak penyayang, perhatian, dan bekerja keras, dan dia juga pemaaf. Nyiranda Taru, dia penyayang, tulus, dan baik juga. Jadi amanat dari Jaka Tarub tadi adalah segala sesuatu yang disembunyikan pasti akan terbongkar juga. Oleh karena itu kita harus jujur dan tidak melanggar amanah. Selain itu, sebagai manusia, kita juga harus saling memaafkan. Wah, menarik juga ya. Oke deh, nanti aku coba buat baca ceritanya. Wah, keren ya. Walau di rumah aja kita bisa nambah ilmu pengetahuan. Salah satunya ya lewat obrolan-obrolan gini. Setuju banget, nambah ilmu, nambah wawasan tentang banyak hal. Iya dong, walau di rumah aja, jangan sampai
nggak berguna. Kita harus nambah ilmu untuk masa depan yang lebih baik. Mau gimana pun pendidikan itu hal yang penting banget. Iya tuh. Nah, oke kan kawan, sampai podcast 8. Makasih ya yang udah mau dengerin obrolan-obrolan kita hari ini. Tetap semangat, stay safe and stay healthy. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan jangan lupa vaksin ya. Bye guys.